Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Irenaeus dari Lyons. Irenaeus of Lyons. Irenaeus seorang Yunani dilahirkan antara tahun 120 sampai 140. Ia beroleh kesempatan istimewa menjadi murid Santo Polikarpus. Polikarpus sendiri murid Rasul Yohanes. Suatu ketika Irenaeus mengatakan kepada seorang teman, "Aku mendengarkan pengajaran Santo Polikarpus dengan amat seksama. Aku menuliskan setiap tindakan maupun perkataannya bukan di atas kertas, melainkan di dalam hatiku." Setelah ditabiskan menjadi imam, Irenaeus diutus ke Lyon, Perancis. Di kota inilah Uskup Santo Pontinius wafat sebagai martir bersama dengan banyak orang kudus lainnya. Irenaeus tidak wafat sebagai martir pada waktu itu sebab ia diminta oleh rekan-rekan para imam pergi ke Roma menyampaikan suatu pesan penting dari mereka kepada Paus. Dalam surat itu mereka menyebut Irenaeus sebagai seorang yang penuh semangat iman. Ketika Irenaeus kembali menjadi uskup Lyons, masa penganiayaan telah berakhir. Namun demikian muncul suatu bahaya lain, yaitu bid'ah yang disebut gnostisisme. Ajaran sesat ini memikat sebagian orang dengan janji-janji untuk mengajarkan misteri-misteri rahasia. Uskup Irenaeus pun mempelajari bentuk-bentuk ajaran gnostik. Meskipun sangat berbeda dengan Kristen, secara umum mereka mengajarkan bahwa dunia fana ini jahat, bahwa dunia ini diciptakan dan diperintah oleh kuasa malaikat, bukan Tuhan, bahwa Tuhan berada jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini, bahwa keselamatan dapat diraih dengan mempelajari ajaran-ajaran rahasia khusus, bahwa kaum gnostik itulah orang-orang rohani yang lebih unggul daripada orang-orang Kristen biasa. Para guru aliran gnostik mendukung pendapat ini dengan Injil gnostik mereka, buku yang biasanya mencatut nama para rasul. Setelah Uskup Lyons mempelajari ajaran sesat itu, ia menulis buku melawan ajaran sesat, suatu karya besar yang membeberkan kebodohan. Ajaran yang secara keliru disebut gnostik tersebut menyitir gambaran dari perjanjian lama dan baru. Irenaeus membuktikan kesesatan aliran tersebut tentang orang-orang gnostik. Segera setelah seorang terpikat oleh gnostik, orang tersebut menjadi sombong dan merasa dirinya penting. Ia akan berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Tetapi orang-orang Kristen seharusnya menerima anugerah Allah dengan rendah hati dan tidak mengandalkan kegiatan-kegiatan intelektualnya yang membuat ia sombong. Uskup Irenaeus berpegang teguh pada keabsahan pengajaran dari para rasul ketika ia berjuang melawan paham gnostik. Ia adalah murid Santo Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus sendiri. Argumentasinya tersebar luas merupakan pukulan besar bagi aliran sesat gnostik pada masanya.
Irenaeus menegaskan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum dan tidak ada satupun yang dirahasiakan. Di seluruh kekaisaran, gereja-gereja berpegang pada ajaran-ajaran yang hanya disampaikan para rasul Kristus, dan hanya inilah satu-satunya dasar keyakinan. Irenaeus menyatakan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul. Santo Irenaeus wafat sebagai martir sekitar tahun 202. Perayaan 28 Juni. Lahir antara tahun 120 sampai 140. Kota asal Yunani, wilayah karya Lyons, Prancis. Wafat martir di Lyons pada tahun 202. Salam peradaban kasih. Terpujilah Tuhan. Amin.